ini diambil karena ini kan kasusnya adalah di dalam tubuh internal partai ya? Betul. Ya, sesama partai maksudnya. Nah, kenapa tidak diambil langkah untuk di internal di partainya sendiri, Pak? Dibahas di partainya sendiri atau dilaporkan ke pimpinan partainya gitu. Apakah ada dari partai sendiri kayak gimana? Sebenarnya kalau menurut informasi dari Yeah. klien kami itu memang sudah ada beberapa kali pertemuan. Oh ya, oke. Tapi Tidak membuahkan hasil intinya. Makanya larilah ke Ya. sampean ya Ya. sebagai kuasa hukum. Dan Oke deh. klien kami ingin menghendaki haknya aja sebenarnya. Iya, sebetulnya kan ingin Mengembalikan hanya aja. Oke. Ya silakan. Sebagai kuasa hukum caleg merasa hak-haknya dikurangi lah dalam hal ini tentang perhitungan suara. Jadi dalam hal ini kami sudah melaporkan juga secara tertulis perihal mengenai penggelembungan suara ini ke Kabupaten Banjar kemarin jam 14:00. Nah, setelah kami melaporkan ternyata di situ ditemukan ada dua kesalahan. Yang pertama secara administrasi dan yang kedua secara pidana. Karena di dalam hasil di C1 dan di hasil akhir itu berbeda. Jadi mohon maaf buat rekan-rekan, untuk bukti itu tidak bisa kami sampaikan karena bukti itu Masuk dalam materi. dari Bawaslu. Cuman yang jelas ada suara yang digelembungkan oleh salah satu caleg yang dalam hal ini sama-sama partainya. Oh, partai. Partainya di waktu pemilihan pertama itu suaranya tiga dan tiga ya. Sama 3 dan 3. Tapi begitu ending terakhir ya kan berubah menjadi 18 suara. Dari 3.000 ke 13. Jadi seperti itu akhirnya klien kami meminta bantuan kami untuk menindaklanjuti di Bawaslu. Oke. Bahkan saat ini melihat ada bukti laporan kami Oke. ya berdasarkan formulir nomor D3 secara Oke. administrasi Kalau- dan secara pidana. Oke. Kalau boleh tahu kliennya dari dan partainya bagaimana, Pak? Izin untuk klien kami dari Partai Nasdem. Nasdem. Jadi Partai sedikit Nasdem, juga ya. kronologis Oke. terkait perbedaan itu ada di TPS 32 Kelurahan Sungai Ludut, TPS Kecamatan 32. Sungai Tabuk. Dulu. Jadi di TPS 32 itu klien kami nomor urut 02 ya. Terus yang ada penggelembungan tadi di nomor urut 07. Jadi klien kami di 02 tadi dapat 3 suara. Terus itu di 07 itu dapat 3 suara. Namun tadi di ending tadi berubah. Yang 07 tadi yang asalnya 3 suara menjadi 18. Sehingga di situ kita menganalisa tim kuasa hukum ada dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh oknum dari KPPS, entah oknum KPPS, PPS atau PPK. Makanya di sini kita menguji terkait pelanggaran pemilu itu ke Bawaslu Oke. Kabupaten Banjar. Seperti itu. Upaya hukum selanjutnya itu apa? Upaya hukum selanjutnya kita menunggu. Kita Oke. sudah melapor dengan tanda bukti laporan penerimaan, mungkin nanti kita ini kan sampaikan tanda bukti penerimaan laporan. Kita menunggu dari Bawaslu Kabupaten Banjar untuk menindaklanjuti. Ya mudah-mudahan klien kami kan mengembalikan haknya kan, yang insya Allah mungkin peringkat pertama apabila tidak ada kejadian ini, mungkin peringkat pertama
di Dapil 4 gitu. Untuk Partai Nasdem. untuk Partai Nasdem. Itu calegnya Bisa- dari DPRD atau Ya. DPR RI? DPRD Kabupaten Kota. Kalau di BRD Kabupaten Ya, Kota, Dapil oke. 4 gitu. Dapil 4 ya. Apakah ada rencana lapor ke DKPP nanti? Untuk laporan DKPP sementara ini masih menunggu dari Iya. Bawaslu. Oke. Sudah terregister lah di Bawaslu kemarin ya, Pak. Kemarin lapor jam berapa, Pak? Kalau laporan kita hanya menerima penerimaan laporan. Oh, sudah. Ya, Oh, ya, kita oke. melapor, kita mendapatkan bukti tanda penerima laporan. Oke. Untuk registrasi Sudah masih di Bawaslu. Oke, Kita oke, masih oke. menunggu nih. Oke. Siap. Ya, Barang ya. bukti yang diserahkan ke Bawaslu apa aja, Pak? Barang bukti yang diserahkan ke Bawaslu Dari hasil dari TPS yang 32 yang kami indikasi. Oh, satu TPS aja ya. Satu TPS saja. Tapi di versi suaranya berapa banyak? hasilnya 3 Hasilnya menjadi 3 18. Tapi berpengaruh karena perselisihan antara 02 dan 07 itu 5. Ah, tipis ya. Ya. Oh, Dan gitu. mudah-mudahan apabila ini dikembalikan, otomatis yang 02 unggul. Oh, begitu. Oke, oke, oke. Sangat tipis sebenarnya, Ya, makanya ya, ya. kami ingin mengembalikan hak klien kami Oke. untuk peringkat pertama di Dapil 4 Partai Nasdem. Oke, oke. Berpeluang untuk masuk ke dalam kursi tadi Pak. Ya. Oke, oke, oke. Ya. Ya, kalau anunya kliennya bisa disebutkan, Pak, atau diinisialkan? Atas nama mungkin inisial ya. Hmm. SM lah. SM ya. Menggugat yang secaleg itu tadi Pak, kawanan. Kita sebenarnya ingin mengembalikan aja sih, Ingin mengembalikan aja sih. mengembalikan suara yang sebenarnya sebagaimana from C Ya, ya, ya. yang oke, oke. dirubah di from D dirubah. Jadi siapa tadi, Pak? Siapa tadi yang inisial tadi? SM ke bapak-bapak untuk ini ya, Pak ya, sebagai kuasa hukumnya. Ya, dan ini dengan siapa kuasa hukumnya, Pak? Namanya, nama sampean. Dan dari mana? Kita Iya. ada saya sendiri, Ya. dari zaman Hmm. ada Orja Sativa, Sama Rahmat dan Ahmad dan Pradi Banjaran. dari Pradi Banjaran. Ya, DPC. Pradi. Oke deh. Dijelaskan ini kan tadi yang pertama ada informasi masuk bahwasanya ada laporan yang masuk ke Bawaslu lagi tentang dugaan pelanggaran administrasi dan pidana terkait di Sungai Tabuk. Itu ada salah satu paslon yang melaporkan adanya dugaan ketidaksesuaian hasil pemilu di satu TPS yang itu merugikan bagi dia dan menguntungkan salah satu caleg lain di calegnya sendiri, di partainya sendiri gitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi pada saat ini kita masih melakukan rekapitulasi di level kabupaten, namun juga kita terkait dengan adanya laporan dugaan pelanggaran baik itu administrasi atau dugaan pidana pemilu. Nah, kita Bawaslu Kabupaten Banjar telah menerima ya, baik menerima, ya. dari kemarin itu dari Integrity. Ya kan saat ini kita masih melakukan kajian awal untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan juga syarat material dari pelapor dan juga termasuk dugaan pelanggarannya apa. Nah, nanti setelah kajian awal kami lakukan, kami akan sampaikan kepada pelapor apakah ada kekurangan terkait syarat formil dan materialnya dari laporan tersebut. Nah, kemudian nanti apabila ada saran perbaikan dari kami dan ditindaklanjuti oleh pelapor, nah maka nanti kami akan melakukan rapat pleno ya kan untuk menentukan apabila syarat formil dan materialnya telah terpenuhi, maka kita akan melakukan sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi. Nah, kemudian terkait laporan yang baru, karena kebetulan kita masih posisi di
rapat pleno kabupaten. Nah, kebetulan yang menerimakan laporan ini staf kita yang berada di sekretariat. Nah, kemarin memang sudah ada disampaikan ke kita. Nah, saya meminta kepada staf kita untuk menerimakan terlebih dahulu laporan tersebut. Nah, kemudian apabila pelapornya diwakilkan oleh kuasa, kami harapkan ada surat kuasanya kemarin. Nah, kemudian apabila sudah terpenuhi persyaratan untuk melapor, nah kemudian nanti akan kita tindak lanjuti sebagaimana kasus yang terdahulu. Juga apabila syarat formil dan materialnya terpenuhi, maka nanti akan kita lanjutkan proses laporan yang disampaikan kita di Bawaslu Kabupaten Banjar. Intinya masih mendalami laporan itu ya? Iya, karena selama dua hari kerja seperti itu kita akan melakukan kajian awal terlebih dahulu. Karena kita dalam hal Bawaslu ini kan kolektif kolegial, jadi semua keputusan itu ada pada kelima pimpinan Bawaslu untuk menentukan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Ke Radah Gakumdu nanti didorong juga kalau misalkan ada pelanggaran pemilunya, pidananya. Jadi pintu masuk terkait tindak pidana pemilu itu memang adanya di Bawaslu. Nah, ketika kajian awal kita memang ada dugaan pidana pemilu, maka kita akan bahas bersama dengan Sentra Gakumdu Kabupaten Banjar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.